We are at the endless road, the main road between Jerusalem to Tel Aviv, that people just ran outside and run for their lives. See this car, see what happened. Those heroes who managed to escape survived. We are searching right now. Tel Aviv yang biasanya damai tiba-tiba mengalami perubahan drastis menjadi situasi yang sangat buruk. Sirene peringatan untuk serangan udara menggema bising, menghancurkan keheningan dan mendorong ribuan penduduk menuju tempat perlindungan bawah tanah. Tidak lama setelah itu, langit di atas kota bersinar merah. Ratusan rudal meluncur dari arah selatan melintasi Laut Merah dan daerah gurun, menyerang beberapa lokasi penting di kota besar Israel tersebut. Pemerintah Israel segera merilis sebuah pernyataan darurat di tingkat nasional. Militer menilai serangan ini sebagai peningkatan agresi yang diluncurkan oleh kelompok HTI, jauh lebih besar dari serangan sebelumnya yang hanya bersifat simbolis atau terbatas area. Dalam serangan kali ini, Hohehi tampaknya telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Dengan strategi yang mengejutkan dari kelompok Hai, informasi awal dari intelijen Israel menunjukkan bahwa serangan ini tidak bersifat acak. Diduga kelompok Houthi memanfaatkan sistem peluncur bergerak dari berbagai lokasi di Yaman dan wilayah sekutunya di bagian selatan, bahkan mungkin dari perairan Laut Merah. Rudal yang diluncurkan mencakup jenis jarak menengah hingga panjang. Beberapa di antaranya dilaporkan dilengkapi dengan sistem pemandu canggih yang jarang digunakan oleh kelompok non-negara. Yang mengejutkan, Hohi tampaknya berhasil menyelinapkan gelombang rudal pertama selama periode waktu ketika sistem Iron Dome sedang dalam tahap pemeliharaan parsial. Dalam laporan teknis yang belum terkonfirmasi, beberapa radar utama pengintai Israel diduga mengalami kelebihan beban dari efek serangan simultan dalam jumlah besar. Mereka mengeksploitasi kekosongan dalam sistem pertahanan kami. Ini bukan serangan biasa, ungkap salah satu komandan senior IDF dalam konferensi pers mendesak. Berita langsung dari stasiun berita lokal menunjukkan api berkobar di dekat pelabuhan Tel Aviv dan daerah pemukiman di bagian selatan kota. Sebagian besar jaringan listrik dan internet mengalami gangguan. Rumah sakit telah disiapkan untuk menerima sejumlah besar korban. Sementara itu, jalanan dipenuhi kendaraan sipil yang berusaha melarikan diri ke utara. Sampai saat ini, kelompok Houthi belum secara resmi mengaku bertanggung jawab atas serangan mendadak ini. Walaupun demikian, militer Israel telah mengonfirmasi bahwa sebagian besar proyektil berasal dari selatan, tempat di mana wilayah kendali Houthi berada. Spekulasi pun bermunculan mengenai apakah ini sebagai respons terhadap konflik regional atau apakah ada kekuatan asing yang diam-diam mengatur serangan tersebut. Langit Tel Aviv masih tertutup asap dan cahaya kemerahan saat gelombang kedua rudal kembali melanda. Beberapa di antaranya meledak di udara setelah berhasil dicegat. Namun, banyak juga yang berhasil menerobos dan menghantam area pemukiman serta fasilitas militer. Sistem pertahanan Irom yang menjadi kebanggaan Israel terlihat kewalahan menghadapi skala serangan yang cepat dan terus-menerus. Dalam waktu kurang dari 45 menit, lebih dari 170 rudal telah diluncurkan dari arah selatan dan tenggara. Angka ini melampaui kapasitas penanganan Iron Dome yang optimal dalam situasi normal. Menurut keterangan dari IDF, Iron Dome mampu melakukan intersepsi hingga 90% dalam kondisi yang stabil. Namun pada malam itu, gelombang serangan datang dalam pola saturasi masif, di mana rudal-rudal murah tetapi dalam jumlah banyak diluncurkan terlebih dahulu untuk mengalihkan fokus sistem pertahanan sebelum disusul oleh rudal utama yang lebih kuat. Ini adalah metode yang biasanya dipakai oleh negara seperti Iran. Houthi tidak mungkin melakukannya sendiri, ujar seorang ahli pertahanan udara dari IDF. Pernyataan ini memperkuat asumsi akan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam strategi dan dukungan logistik HTI. Ledakan dan korban di berbagai lokasi kritis,
Setidaknya 22 titik ledakan besar dilaporkan terjadi di area metropolitan Tel Aviv. Salah satunya adalah distrik Hatik, di mana kawasan pemukiman padat mengalami kerusakan parah akibat ledakan rudal berdaya ledak tinggi. Markas Komando Militer Pusat Israel di dekat Jaffa dilaporkan terkena serpihan setelah sistem Iron Dome gagal mencegah rudal yang mendarat terlalu dekat. Bandara Ben Gurion ditutup total, dan semua penerbangan dialihkan atau dibatalkan. Laporan dari Magen David Adom menyebutkan bahwa layanan darurat Israel hingga saat ini telah mencatat 83 orang terluka dan 9 orang tewas, termasuk 2 anak-anak dan seorang petugas medis yang terdampak ledakan saat membantu proses evakuasi. Warga masyarakat dalam keadaan panik. Pemerintah mengumumkan status siaga perang. Perdana Menteri Israel, Eli Cohen, dalam pernyataan langsung di televisi nasional, menyatakan bahwa negara kini dalam keadaan siap siaga penuh. Kami tidak akan tinggal diam. Mereka menyerang jantung bangsa ini dan kami akan membalas dengan kekuatan penuh, tegasnya, menunjukkan bahwa respons militer akan segera dilakukan dalam hitungan jam. Di berbagai kota, sistem pengeras suara terus memberikan instruksi kepada warga untuk tetap berada di dalam tempat perlindungan. Di bawah permukaan tanah, ribuan keluarga terus berjuang dalam ruang yang sempit, menunggu giliran untuk mendapatkan makanan dan air yang sangat sedikit. Situasi ini terus berubah dengan cepat. Seluruh area perbatasan selatan sekarang dijaga dengan ketat dan pesawat tempur Israel terlihat terbang dari pangkalan udara menuju selatan. Setelah serangan hebat yang menghancurkan sebagian Tel Aviv, respons dari dunia akhirnya muncul. Serangan besar yang diinisiasi oleh kelompok HOA Yaman mampu mengejutkan masyarakat internasional dan menggoyang stabilitas kawasan Timur Tengah. Dalam kurun waktu kurang dari sehari, banyak negara besar memberikan reaksi yang sama, khawatir akan ancaman konflik besar. Dalam sebuah konferensi pers darurat di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa serangan tersebut adalah tindakan teror berorganisasi yang didukung oleh kekuatan asing. Amerika Serikat segera mengerahkan 2 kapal induk ke perairan tengah dan Laut Merah dengan tegas mendukung Israel. Kami berdiri mendukung Israel. Serangan ini adalah garis merah, dan siapapun yang mendukung HTI akan menghadapi konsekuensinya, tegas Presiden Trump. Dilaporkan bahwa pemerintah Amerika Serikat juga telah membuka jalur komunikasi darurat untuk mencegah salah paham yang dapat memicu konflik dunia. Di sisi lain, Republik Islam Iran menyebutkan serangan rudal di Tel Aviv sebagai respons wajar terhadap agresi Zionis yang terus berlangsung, meski tidak secara langsung mengaku terlibat. Pernyataan Menteri Luar Negeri Iran menunjukkan dukungan moral dan ideologis terhadap HTI. Selama rakyat Palestina ditekan, selama wilayah Arab dijajah, perlawanan adalah hak suci setiap bangsa, ujarnya dalam wawancara di televisi pemerintah. Beberapa analis menduga Iran terlibat dalam memberikan pelatihan dan teknologi rudal yang digunakan dalam serangan ini. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai dampak kemanusiaan yang timbul dari konflik ini. Ia meminta agar kekerasan dihentikan segera dan mengimbau kedua pihak untuk menahan diri. Sementara itu, pemimpin Uni Eropa mengadakan pertemuan darurat, mengeluarkan pernyataan